tidak cukup hanya pernah hidup sezaman, itu mboten cekap, tidak cukup. Tapi harus ada hubungan guru dan murid. Sementara imam yang lain, bahkan termasuk imam muslim, itu cukup dimungkinkan bertemu. Dari mana? Hal itu diketahui, yaitu dari kapan perawi satu lahir, kapan perawi sebelumnya meninggal. Yang kedua, diketahui kemungkinannya itu bahwa keduanya itu pernah berkunjung di sebuah tempat yang sama. Maka dimungkinkanlah dari situ kedua perawi itu untuk bertemu. Dimungkinkan. Nah, inilah kemudian yang membuat derajat hadis riwayat Bukhari itu lebih kuat daripada imam yang lain. Karena yang disebut sebagai bersambungnya sanad itu betul-betul bertemu, diketahui dari nama-nama guru dan murid masing-masing perawi. Nah, niku napa kelebihan dari Imam Bukhari. Nah, terus kalau betul-betul perawi satu dan perawi kedua, perawi ketiga, betul-betul bertemu, apakah itu berarti betul-betul sebagai hadis dari Rasulullah? Ini juga belum tentu, itu dugaan saja, dugaan. Begitu pun nanti dengan syarat yang kedua sebagai hadis sahih, yaitu diriwayatkan oleh para perawi yang adil. Apakah kalau sudah perawinya itu adil, maka berarti itu adalah benar-benar hadis? Belum tentu juga. Cuma diduga semakin memenuhi syarat 5 itu, maka semakin kuatlah dugaannya itu. Nah, hadis dhaif, hadis sahih. Hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi syarat sebagai hadis sahih. Terus definisi hadis dhaif adalah hadis yang kehilangan satu atau lebih syarat hadis sahih. Terus definisinya itu bukan hadis dhaif adalah hadis, bukan hadis buatan, tapi adalah hadis yang tidak memenuhi syarat sebagai hadis sahih gitu. Karena kehilangan satu atau lebih syarat hadis sahih. Nah, di sini menariknya itu kalau kita melihat definisi dari hadis hasan. Hadis hasan itu aslinya adalah hadis dhaif. Aslinya, kalau kita mau konsisten dengan definisi hadis dhaif dan hadis hasan, hadis sahih, mohon maaf. Terus hadis hasan itu harusnya termasuk hadis dhaif karena dia kekurangan satu syarat hadis sahih, yaitu pada kelemahan daya ingat, atau dia sering atau beberapa kali terbukti keliru, perawinya itu keliru dalam meriwayatkan hadis, yang itu menunjukkan lemahnya hafalan atau catatannya kurang rapi. Terus dobit itu bukan selalu kuat ingatannya. Dobit itu ada dua, ada dobit fisudur, ingatannya kuat, ada dobit fisutur, memiliki catatan hadis yang rapi. Sehingga kalau dia ini meriwayatkan hadis kepada muridnya, maka kecil sekali kemungkinan untuk keliru. Itu makna apa? Dobit fisutur. Sutur niku pakai tok nggih, fisutur.
Pertama tadi dobit fisudur, kuat ingatannya. Kedua, dobit fisutur, rapi catatan hadisnya. Nah, hadis hasan itu adalah hadis yang memenuhi seluruh kriteria hadis sahih kecuali kekuatan hafalan si perawi atau kerapian catatan hadis si perawi. Nah, maka di sini ada dinamika. Dinamika definisi hadis sahih dan hadis dhaif, di mana Imam Tirmidzi adalah orang yang pertama kali memperkenalkan istilah hadis hasan di dalam kitab Al-Jami' As-Shahih Imam Tirmidzi. Nah, ini perlu kita tekankan ya. Sebenarnya kitab Sunan Tirmidzi itu nama yang dipakai oleh Imam Tirmidzi bukan Sunan Tirmidzi, tetapi Al-Jami' As-Shahih. Sama dengan nama yang dipakai oleh Imam Muslim, yang dipakai juga oleh Imam Bukhari di dalam menyusun kitab hadisnya, yaitu Al-Jami' As-Shahih. Artinya apa? Imam Tirmidzi hanya memasukkan hadis yang sahih saja, tidak memasukkan hadis yang dhaif. Cuma di sini Imam Tirmidzi itu lebih longgar di dalam menggunakan kriteria hadis sahih di dalam penyusunan kitab hadis mereka. Oke, para Bapak dan Ustaz sekalian, sampai di sini mungkin ada hal-hal yang ingin dikonfirmasi, ditambahkan, atau ditanyakan. Kami persilakan. Silakan Bapak-Bapak mungkin akan memberikan tanggapan, pertanyaan dari yang sudah disampaikan oleh Ustaz Abbas. Silakan. Bisa langsung dibuka ini mic-nya yang ingin bertanya. Pak Taufik, silakan. Ya, Pak Abdul Hanafi, terima kasih. Mohon maaf waktunya. Saya ingin menanyakan tentang hadis yang sahih, hasan, dan dhaif. Itu apakah semuanya dalam kelompok hadis ahad atau bisa juga yang mutawatir? Apakah sudah cukup didengar pertanyaan saya? Ya. Sambung cekap Bapak, sambung cekap. Iya, cekap. Terima kasih Pak Ahda, matur nuwun. Sami-sami ya Pak, nggih matur nuwun. Niki masuk Bapak nggih? Masuk segala nggih? Sudah. Silakan Ustaz. Ada. Nggih matur nuwun. Bapak Taufik Burhan, hadis mutawatir dan hadis ahad. Nggih menika pembagian hadis dilihat dari kuantitas, kuantitas sanadnya. Terus menika ada pembagian hadis kuantitas sanadnya niku ada hadis mutawatir dan hadis ahad. Kalau mengenai kualitas sanad, nah niku ada hadis sahih, hasan, dan dhaif. Terus niki ada pemilahan nggih, pemilahan. Kalau hadis mutawatir itu niki definisinya adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi dalam tiap tingkatan perawi itu. Selainnya tobakoh ini. Tobakoh niku tingkatan sahabat sekian jumlahnya. Tingkatan tabi'in sekian jumlahnya. Sampai kepada perawi yang langsung bertemu dengan pembuku hadis. Nah,
tiap-tiap tobakoh, tiap-tiap tingkatan perawi tadi, demikian banyak jumlahnya. Yang karena banyaknya jumlah itu dimustahilkan para perawi bersepakat untuk berdusta. Nah, di sini belum disebutkan berapa jumlah perawi dalam tiap tingkatan itu. Di mana para ulama hadis sendiri berbeda pendapat mengenai jumlah perawi dalam tiap tingkatan itu. Ada yang menyebutkan minimal hadis mutawatir, ya, sebuah hadis disebut hadis mutawatir kalau diriwayatkan minimal 40 perawi di dalam tiap tingkatannya. Kalau sudah begitu, maka dia masuk kepada hadis mutawatir. Minimal 40. Ada ulama lain, niku menyebutkan minimal 10. Lebih rendah. Tapi juga ada yang menyebutkan itu minimal 100 juga ada. Nah, maka di sini ada hal yang bersifat dinamis sebenarnya. Mengenai definisi dari hadis mutawatir ini. Karena di sini definisinya adalah yang penting dimustahilkan para perawi itu bersepakat untuk berdusta. Nah, kalau tidak memenuhi syarat sebagai hadis mutawatir, maka menjadi definisi hadis ahad adalah hadis ahad yaitu hadis yang diriwayatkan oleh satu atau lebih perawi dalam tiap tingkatan. Tapi tidak sampai kepada derajat mutawatir. Begitu definisi hadis ahad. Di sini yang dilihat adalah kuantitas sanadnya. Nah, kalau sudah begitu, kalau sudah hadis mutawatir, maka tidak lagi dicek akan kesahihan atau kedhaifannya. Nah, kalau hadis ahad, barulah itu digunakan apakah ini hadis sahih atau hadis hasan atau dhaif. Begitu Bapak Taufik Burhan, Pak Putun, kalau mungkin ada ditambahkan dari Bapak yang lain, saya persilakan. Tadi dikaitkan dengan, oh iya, silakan Ustadz Alvan. Ya. Terima kasih Ustadz Ahda. Sebagai kita yang menjalankan tugas mubaligh, dalam operasionalnya bagaimana aplikasi kalau kita mengutip hadis-hadis sahih, hadis-hadis dhaif. Kandungannya bagus. Tadi disebutkan hadis dhaif itu bukan palsu. Ibarat sekolah, dia lulus ujian, tapi nilainya katakanlah belum baik nilainya. Nah, dari sisi kita yang mubalik ini, kita ambil hadis dhaif itu karena menurut kita misalnya baik dan kita pakai dalam berdakwah. Apakah untuk keperluan seperti itu bisa ditoleransi? Nomor satu. Yang nomor dua, kalau dia berstatus hadis dhaif, contohnya di kalangan kita mubaligh diperdebatkan mengenai siapa yang di masjid dari semenjak subuh lalu tetap di masjid, mereka mengkajian, zikir, nurut sampai terbitnya suruk, lalu kemudian mereka 2 rakaat sholat,
maka itu ibarat menunaikan haji dan umrah bersama Nabi sempurna, sempurna, sempurna. Di kalangan mubalik kita disebutkan itu doif. Tapi kalau dilihat prakteknya, bukankah itu positif? Seseorang dia di masjid sudah sebelum subuh, lalu dia subuh, dia di masjid, kemudian setelah itu mereka kajian, mereka belajar bersama-sama, belajar Al-Quran, hadis, lalu masuklah suruh, setelah itu kemudian ditutup dengan sholat 2 rakaat. Bagaimana kita menyikapinya? Terima kasih, Ustaz. Ya. Silakan Ustaz ada. Nggih. Matur nuwun Bapak Alvan nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian niki ada 2 nggih pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana sikap kita kepada hadis dhaif ini. Terus yang pertama nggih, kita tidak boleh meyakini apalagi memastikan bahwa hadis dhaif itu bukan hadis dari Nabi. Bukan seperti itu. Iya. Hadis dhaif itu adalah hadis yang tidak memenuhi syarat sebagai hadis sahih yang ditetapkan oleh para ulama hadis. Gitu aja. Nah, kemudian sebenarnya para ulama hadis berbeda pendapat mengenai kedudukan hadis dhaif ini. Yang pertama adalah tidak menggunakan hadis dhaif sama sekali. Nah, ini juga yang dipilih oleh Imam Bukhari, oleh Imam Muslim, juga Imam Tirmidzi, termasuk juga Persyarikatan Muhammadiyah. Terus tidak menggunakan hadis dhaif sama sekali. Iya. Baik untuk fadilah amal, apalagi untuk dalil hukum. Kemudian pendapat yang kedua, tidak menggunakan hadis dhaif dalam wilayah hukum, tapi menggunakan hadis dhaif dalam wilayah fadilah amal, fadail amal. Ini ganjarannya demikian. Ataupun untuk istilahnya niku tarhib. Tarhib itu menakut-nakuti. Itu bisa digunakan hadis dhaif. Tapi untuk menentukan apakah amal itu haram, apakah amal itu berdosa, harus memakai hadis yang tidak dhaif. Niki pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, menerima hadis dhaif dengan syarat hadisnya itu dhaifnya tidak terlalu. Tidak terlalu itu berkaitan dengan syarat-syarat hadis sahih niku. Terus itu dhaif, cuma dhaifnya dhaif ringan. Ringan itu bagaimana? Yaitu yang hanya berkaitan yang tidak berkaitan dengan keadilan perawi. Misalnya dituduh berdusta, itu tidak mau pakai kalau itu. Terus ini hadis yang dhaif tapi yang ringan. Misalnya ini adalah seorang pelajar, lulus, dapat ijazah, tapi nilainya jelek, asal akhlaknya bagus. Niku mau menerima. Ini seperti perusahaan itu loh, seperti perusahaan macam-macam itu loh, jujur. Terus ini ibaratnya pendapat yang pertama itu adalah perusahaan yang ketat. Hanya menerima siswa yang lulus, mahasiswa yang lulus dengan nilai yang tertinggi, yang bagus-bagus nilainya. Kalau pendapat kedua seperti perusahaan yang sedang. Perusahaan yang ketiga itu ya yang penting dia itu lulus, meskipun nilainya jelek, asal bagus akhlaknya. Ini pendapat yang ketiga.
Ini pula yang dipakai oleh mazhab Hambali. Terus Imam Ahmad bin Hambal, beliau menyatakan, al-haditsu dhaif ahabbu ilayya minar ra'yi. Hadis dhaif itu lebih aku sukai daripada hanya akal, daripada hanya pikiran. Akal di situ maknanya adalah apa? Kias. Kias atau mungkin masalah mursalah, ngaten nggih. Kan niki berkaitan dengan hukum nggih. Terus kan niku ada sumber hukum, yang pertama Quran. Kedua itu adalah hadis. Ketiga ada ijma. Keempat ada kias, ngaten nggih. Kelima ada istihsan, ada masalah mursalah, satu dariah. Nah, Imam Ahmad ini lebih menyukai hadis dhaif, asal tidak terlalu dhaif, asal tidak berkaitan dengan keadilan perawi, tidak berkaitan dengan akhlak perawi. Maka beliau terima daripada menggunakan kias. Begitu. Terus ra'yun di sini adalah kias. Nah, Muhammadiyah sendiri tadi saya sampaikan memilih pendapat yang pertama. Nah, kita sebagai mubalik Muhammadiyah, ini kalau kita bersedia untuk menjadi mubalik yang taat kepada asas Muhammadiyah, ikut yang pertama niku. Soalnya kalau nanti ada perubahan manhaj tarjih, baru kita ini bukan semata-mata kita supaya ta'assub, bukan, tapi berkaitan dengan ketertiban dalam hidup berorganisasi saja, supaya kita tertib dalam berjamaah ini aja. Makatan Bapak Alvan ini. Dan yang kedua, berkaitan dengan hadis, niku hadis barang siapa berdiam diri di dalam masjid setelah sholat subuh, jamaah di masjid, sampai menunggu datangnya terbitnya matahari, kemudian sholat 2 rakaat, maka pahalanya umroh dan haji, haji dan umroh tamatan, sempurna gitu. Nah, itu setahu saya itu adalah hadis Imam Tirmidzi, hadis riwayat Imam Tirmidzi dengan derajat niku hasan. Itu bukan dhaif, tapi hasan. Jadi bisa kita gunakan, karena di dalam manhaj tarjih sendiri itu menerima hadis hasan. Demikian Bapak Alpan, Pak Punten kalau ada yang Alhamdulillah. Dari Bapak yang lain ada tambahan, saya persilakan. Silakan, ada tambah ataupun pertanyaan baru. Silakan Bapak-bapak. Tadi yang pertanyaan dari siapa tadi, yang Pak Taufik tadi, ada hal Pak, yaitu tentang hadis mutawatir dan ahad itu kalau dikaitkan dengan derajat tadi itu sahih dan hasan dhaif itu bagaimana? Itu sepertinya ada tadi ditanyakan oleh Pak Taufik. Tadi hadis ahad itu adalah hadis yang tidak memenuhi kriteria sebagai hadis mutawatir. Terus niku kebalikan dari hadis mutawatir. Nah, yang ahad itu perlu diperiksa sanadnya, perlu diperiksa matannya, apakah bertentangan dengan Quran atau tidak, bertentangan dengan hadis yang lebih kuat atau tidak, apakah bertentangan dengan akal sehat atau tidak. Itu yang ahad. Dari situ nanti muncul istilah hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Kalau yang mutawatir tidak lagi perlu diperiksa akan sanadnya, tapi cukup itu mutawatir ya sudah. Kedudukannya sama dengan
Al-Qur'an itu. Hadis mutawatir itu kedudukannya sama dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Yang di mana ayat-ayat Al-Qur'an itu juga diriwayatkan secara mutawatir juga. Ya niki sedikit menyimpang, tapi ada berkaitan dengan hadis. Di dalam ulumul Quran, Pak punten niki Bapak Haris nggih. Berkaitan dengan ulumul Quran, ada istilah namanya qiraat. Nggih. Ada qiraat niku, qiraat Al-Qur'an. Nggih. Ya. Nanti di situ akan muncul istilah qiraat mutawatir. Yaitu qiraat yang punya sanad mutawatir. Sebagai salah satu syarat qiraat yang muktabar. Terus dalam Al-Qur'an sendiri itu ngeten nggih, yang bagus itu kalau kita ini membaca Al-Qur'an ada gurunya. Nggih. Lah, guru itu punya guru sebelumnya terus sampai bersambung Nabi Muhammad SAW. Begitu harusnya, nggih. Cuma kita kan tidak seperti itu. Nggih. Nah, nanti di situ akan ada perbedaan satu qiraat Al-Qur'an dengan satu qiraat yang lainnya dalam hal membaca Al-Qur'an. Nah, itu ada tiga syarat qiraat yang muktabar. Yang pertama, tidak bertentangan dengan kaidah bahasa Arab. Yang kedua, diriwayatkan melalui jalur periwayatan yang mutawatir. Lalu yang ketiga saya sering lupa nih, maafun saya lupa lagi saya ini. Yang ketiga ada syaratnya. Nah, maka di sini muncul apa ini istilah mutawatir nih. Nanti ini ada kaitannya juga dengan ilmu hadis nih. Mungkin demikian Pak Enggih. Mungkin ada ditambahkan, saya silakan. Mungkin Ustadz Haris ada tambahan untuk pengertian tadi mutawatir, kemudian dengan hadis kesahihan itu dhaif, mungkin silakan Ustaz. Oke, terima kasih Pak Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya hanya menambah sedikit saja. Jadi perlu kita ketahui hadis itu bisa dikategorikan dalam 3 kategori. Yang pertama, dilihat seberapa banyak yang diriwayatkan. Maka lahirlah namanya istilah hadis mutawatir sama hadis ahad. Ini kategori yang pertama. Hadis mutawatir sudah pasti sahihnya. Karena itu tidak ada hadis mutawatir yang hasan atau yang dhaif. Kategori yang kedua adalah dilihat dari seberapa berkualitas yang meriwayatkan. Ya, bagaimana kualitas yang meriwayatkan? Maka ada yang istilah 3 itu. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Ya. 3 kategori ini hanya digunakan untuk hadis ahad. Jadi hadis ahad itu ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Hadis sahih dan hasan disebut dengan hadis makbul atau sunnah makbulah. Hadis dhaif disebut dengan hadis mardud atau sunnah mardudah. Jadi ini. Kemudian yang ketiga kategorinya, ya, sampai di mana hadis itu disandarkan. Kalau sandarannya sampai pada Allah, namanya hadis qudsi.
Kalau terakhirnya sampai Nabi namanya hadis nabawi, hadis marfu. Ya, kalau sampai sahabat hadis mauquf, ya. Kalau sampai tabi'in namanya hadis maqtu. Meskipun sebenarnya hadis maqtu dan hadis mauquf itu sebenarnya bukan hadis karena bukan sabda Rasulullah. Jadi itu kategorisasinya. Jadi yang dibahas tadi adalah dari sisi kualitas periwayatan. Syaratnya kan 5. Jadi penentuan ini sahih, ini hasan, ini dhaif itu sebenarnya ukurannya ya lihat kriteria 5 yang disampaikan pada itu ittisalus sanad, syaratnya nyambung apa enggak, rawinya itu adil apa enggak. Adil itu yang dimaksud di sini, adil itu adalah kesalehan perawinya. Sehingga yang disebut orang adil itu apa? Kalau dia itu muslim, balik, kemudian berakal, tidak fasik, menjaga muru'ah. Itu namanya orang adil. Muru'ah itu apa? Kehormatan diri. Jadi orang bisa menjaga kehormatan dirinya. Jadi tidak melakukan hal-hal yang tidak pantas dilakukan. Itu namanya menjaga muru'ah. Kemudian dobit itu hafalannya kuat atau catatannya rapi. Kemudian tidak syad. Periwayatan itu tidak bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat. Kemudian tidak ada ilah tersembunyi ya yang menyebabkan kelemahan hadis itu. Nah, hadis hasan itu 5 syarat ini terpenuhi hanya pada aspek kedobitan rawi itu kurang. Ya, dulu tidak ada istilah hasan itu. Istilah hasan itu dimunculkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ya, sebenarnya hadis hasan itu masuk kategori hadis dhaif dulunya namanya. Hanya karena dhaifnya hanya pada sisi kedobitan, maka Imam At-Tirmidzi membuat istilah baru namanya hadis hasan. Nah, sebelum Imam Tirmidzi, maka istilah hadis itu hanya 2 dari sisi kualitas. Kalau tidak sahih ya dhaif. Ya. Kemudian tadi ada pertanyaan. Tadi saya pertanyaan Taufik tadi sudah terjawab itu ya. Jadi kualitas hadis itu hanya untuk hadis ahad saja. Lalu Pak Alvan tadi, lalu gimana kita mubalik itu menyampaikan hadis yang derajatnya dhaif? Ya, jadi ada cara untuk meriwayatkan bahwa hadis yang dhaif itu boleh disampaikan tapi dengan menyebut status hadis itu bahwa ini adalah hadis dhaif. Yang kedua, tidak menggunakan apa itu Nabi mengatakan, ya, tidak begitu. Nabi bersabda, tidak begitu. Ya, istilahnya tidak dengan istilah yang kuat, tapi menggunakan istilah yang yang tamrid, yang lemah itu ya. Ya, diriwayatkan ya, seperti itu. Jadi tidak Nabi bersabda tidak seperti itu, tapi ya diriwayatkan atau kila dan seterusnya. Ya. Jadi seperti itu cara meriwayatkan. Jadi harus disebutkan bahwa ini hadis dhaif. Lalu kemudian karena kriterianya seperti tadi itu, maka terjadi kemudian perbedaan para ulama dalam melihat suatu hadis. Meskipun tidak semuanya. Ada hadis yang menurut ulama satu ini sahih, menurut yang lain itu hasan, menurut yang lain dhaif. Sikap kita gimana? Ya terserah kita mau ngambil yang mana. Ya kita mau ngambil yang mana. Kalau Muhammadiyah mengambil hadis-hadis yang sahih saja. Kemudian yang lain tadi sudah disampaikan Pak ada 3 pandangan. Ada yang membolehkan untuk amalan-amalan yang sifatnya fadhailul a'mal itu boleh mengamalkan hadis dhaif. Namun ada yang membolehkan tapi dengan syarat-syarat tertentu. Ada 3 syarat yang disyaratkan oleh para ulama tadi saya rasa sudah disebutkan itu. Ya, kemudian terkait dengan
hadis yang disampaikan itu setelah sholat subuh, kemudian duduk, kemudian sampai syuruk, kemudian sholat syuruk, itu memang juga terjadi perbedaan pendapat. Kalau Imam At-Tirmidzi mengatakan itu adalah hasan gharib, hadisnya hasan. Menurut Syekh Albani hadisnya itu adalah hadis sahih. Ya, berarti yang lain jika ada mengatakan itu dhaif, ya maka kita silakan. Selama masih ada yang memberikan status hadis itu, kita memilih mana yang kita yakini sebagai sebagai pedoman kita dalam menjalankan amalan. Ya, jadi saya rasa begitu cara kita ini mensikapi hadis. Kemudian saya ingin tambahkan satu lagi bahwa kalau ada orang mengamalkan hadis dhaif, itu bukan berarti mengamalkan bid'ah. Ini yang harus kita pahami. Jadi kalau ada orang mengamalkan hadis dhaif, itu bukan berarti mengamalkan bid'ah. Ya. Misalnya hadis dhaif itu kan hadis tentang fadilah surat Yasin. Itu hadisnya dhaif semua. Fadilah sholat waqi'ah. Itu hadisnya juga dhaif. Jadi kalau ada orang baca Yasin, jangan dianggap kemudian orang itu melakukan bid'ah. Baca surat waqi'ah dikatakan bid'ah, tidak begitu. Dia mengamalkan hadis dhaif. Nah, syarat mengamalkannya tadi disebutkan tidak meyakini bahwa itu sebagai hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi hanya ihtiyat saja bahwa dalam beramal itu ada sandaran yang digunakan, meskipun sandarannya itu hadisnya dhaif. Jadi saya rasa tambahan saya, ya, dan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih Ustadz Abdul Haris, segera menjadi tambah jelas. Ayo silakan, mungkin masih ada yang lain. Ustadz Radik, ada yang ingin disampaikan? Cukup menjadi penyerta saja, Ustaz. Oh ya. Nah, silakan. Ini memang kalau lihat jamnya udah jam 9, tapi kita tadi mulainya agak mundur sedikit, jadi bolehlah kita tambah sedikit. Ya, Ya kan? Ya, Ya. tadi masuknya juga sulit itu. Iya, iya. Dan nambah lagi Ustadz Alpan? Ada? ya. Ya, silakan. Saya dapat buku ini, kitab Fadilah Amal ini adalah karangan dari Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi radhiyallahu anhu. Saya lihat kitab ini kandungan isinya bagus, tapi saya baca juga ulasannya bahwa kitab ini banyak mengandung hadis-hadis yang dhaif. Jadi kitab ini dikritik bahwa mengandung hadis-hadis yang sahih. Nah, kalau tadi dalam bentuk amalan, kalau dalam bentuk kitab seperti ini, apa memang sebaiknya kita hindari atau bagaimana, Pak? Jadi tanyanya ke siapa ini? Ya, dua-dua sama Pak Ustadz Ahda sama Pak Ustadz Abdul Haris lah, mungkin lengkap gitu. Jadi maksud saya, pada waktu saya ngomong ini, saya lihat buku ini Pak Haris Manis di Bayakub. Itu apa? Saya lihat, saya pelajari, saya bilang, kok bagus sekali isinya. Tapi saya baca juga seperti kata Pak Ustadz Abdul Haris tadi, kalau orang mengamalkan hadis dhaif itu jangan dicap, jangan dipandang dia mengerjakan hal-hal yang bid'ah. Nah, ini saya dapat ilmu banyak ini malam ini, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi forum ini sangat bermanfaat. Itu pertanyaan saya. Ini Pak Haris, Bapak Haris, monggo silakan. Jadi kitab Fadhailul Amal itu kan rujukannya ini Jamaah Tabligh. Iya, betul. Kita rujukannya Jamaah Tabligh. Jadi kan memang itu kan arahnya ke sufi. Ya, jadi itu tadi Pak. Jadi dalam mengamalkan hadis dhaif itu para ulama, kalau itu menyangkut amal fadhailul amal itu ada
ada 3 pandangan. Yang satu melarang sama sekali. Tidak boleh diamalkan sama sekali, baik untuk akidah, hukum maupun fadhailul a'mal. Ada yang membolehkan secara mutlak, boleh-boleh saja. Ya, untuk fadhailul a'mal itu boleh-boleh aja, silakan aja, tidak ada masalah. Ya, termasuk yang jamaah tabligh itu mengikuti paham yang ini. Ya. Kemudian yang ketiga, boleh tapi syaratnya 3. 1, ya, dhaifnya tidak terlalu. Yang dikatakan terlalu itu tidak sampai pada tingkatan maudhu, hadis palsu, gitu ya. Yang kedua, ya, ada sandaran dasar yang sifatnya umum. Sifatnya umum, ya, sandaran sifatnya umum. Misalnya kita disuruh banyak berzikir, sandaran umumnya apa? Fadlullah dzikran katsira, kan ada. Ya. Ya, misalnya, lalu di situ ada fadilah membaca ini. Itu boleh. Ya, yang ketiga, ketika mengamalkan tidak meyakini bahwa itu adalah hadis dari Nabi. Ya, tapi ini untuk ihtiyat saja bahwa dalam mengamalkan sesuatu amalan agama itu harus ada sandaran yang digunakan. Maka kalau Pak Alpan mau mengamalkan juga boleh kalau mengikuti paham yang ketiga ini, ya. Jadi yang penting itu di dalam meriwayatkan kita harus menyampaikan bahwa hadis ini dhaif. Sedangkan ketika mengamalkan silahkan memilih 3 pandangan tadi. Mana yang dipilih. Nah, ini kalau individu ya. Kalau organisasi Muhammadiyah ya jelas tidak menggunakan hadis dhaif. Tapi yang penting kita memahami bahwa ada ulama yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan, ada yang membolehkan dengan syarat. Yang penting itu loh, sehingga kemudian kita tidak membenci orang yang mengamalkan hadis dhaif atau kita salah pandangan bahwa yang mengamalkan hadis dhaif itu adalah pengamal bid'ah. Ya, bijak sekali. Mantap. Jadi itu Pak Alvan. Ustadz ada nambah? Oke, kenapa nih ya Pak? Jadi Syekh Al-Kandahlawi itu dari India. Iya. Itu juga menyusun kitab yang luar biasa itu Hayatus Sahabah itu. Itu memang seorang ahli hadis itu. Ya, Al-Kandahlawi itu luar biasa. Secara keilmuan susah dicari tandingannya nih. Tadi itu ditekankan oleh Pak Haris tadi bahwa ada 3 tadi 3 pilihan itu. Kita mau pakai yang mana, memang itu secara pribadi kita boleh memilih sesuai dengan kemantapan masing-masing. Tapi kalau kita menjadi peserta munas tarjih misalnya, nah itu kita harus memang memakai manhaj tarjih yang benar nih, sesuai dengan jalan kesyariatan kita ini. Makanya Pak, terima kasih banyak. Tambahan sedikit saja. Berarti apakah setiap yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim itu sudah berarti masuk kategori sahih semua ya? Ya, jadi yang kitab yang namanya sahih itu berarti isinya hadis-hadis sahih saja. Ya. Jadi kalau kitabnya Sahih Bukhari itu disimpulkan ya dari 600.000 hadis, seleksi dari 600.000 hadis, lalu dikumpulkan menjadi sekitar 9.000 hadis dengan pengulangan. Atau tanpa pengulangan itu sekitar 6.000-an hadis. Jadi yang namanya kitab sahih itu berarti isinya adalah hadis sahih-sahih menurut mu'alifnya, menurut pengarangnya ya. Iya. Kita kan di Manarul salah satu yang pegangan kita itu adalah
Bukhari Muslim, Lu'lu wal Marjan. Ya, Sekarang kita belajar mutasar yang Sahih Muslim. Berarti ya. itu semua kedua kitab ini kategorinya sahih semua. Sahih semua. Alhamdulillah. Kalau Lu'lu wal Marjan itu adalah hadis yang muttafaq alaih. Yang Bukhari dan Muslim sepakat sahihnya. Itu Lu'lu wal Marjan. Ya. Ya. 1906. Oke. Oke, Ustadz, ada pertanyaan saya ini. Kadang-kadang ada hadis itu sahih, tapi kemudian ada hadis itu dhaif karena di hadis itu ada tambahan kalimat. Lalu jadi artinya aslinya itu sahih, tapi kemudian ada kalimat atau kata tambahan atau yang diubah, sehingga kemudian dikategorikan sebagai dhaif. Bagaimana itu? Monggo, Pada sih. ya. Nggih, nuwun Waris nggih. Itu hadis nggih yang saya tahu contohnya adalah hadis niki bahwa umatku nggih akan terpecah menjadi 73 golongan nggih. Itu hadis yang pertama. Lalu ada hadis yang kedua dengan tambahan nggih. Terus umatku akan terpecah jadi 73 golongan, tambahannya semuanya dalam neraka kecuali satu. Gitu nggih. Niku dua hadis. Nah, hadis yang pertama itu yang sahih, hadis yang kedua ini yang dhaif. Terus gimana ini? Ya kita pakai yang sahih. Kita pakai yang sahih, yang dhaif kita tinggalkan. Terus niku umatku akan terpecah jadi 73 golongan. Jadi cuma itu saja, dan kita berharap bahwa semuanya masuk surga. Amin. Atau yang kedua, ini masalah di penafsiran hadis. Terus itu 73 itu, semua masuk neraka. Hadis yang ketiga, yang kedua tadi, kecuali satu. Satu itu siapa? Yaitu yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sekarang bagaimana cara kita menafsirkan kalimat Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Yaitu yang berpegang kepada Quran dan hadis. Gitu. Maka di sini meskipun berbeda-beda ormasnya, golongannya, tetapi asal masih berpegang kepada Quran hadis, maka masih ikut satu golongan tadi itu yang masuk surga. Demikian Bapak. Oke, terima kasih Ustaz. Berarti harus dicari mana yang sahih gitu ya. Jadi kalau ada keterangan ini hadisnya dhaif, berarti walau yang karena ada tambahan tadi itu yang tidak digunakan gitu. Kita tidak pakai gitu ya. Makasih Pak. Ya. Terima kasih. Mungkin masih ada lagi Bapak-bapak? Barangkali kalau ada? Ini loh Pak, status hadis itu ya, tadi sudah disampaikan. Jadi hadis itu harus difahami. Tidak semuanya persis ya sabdanya Rasulullah. Banyak yang bil makna saja. Makanya kalau kita ingin persis yang dari Rasulullah itu yang mana itu? Sampai lihat aja, misalnya kita lihat aja ya, misalnya tentang hadis Allahumma ba'id baini. Coba dijajar bermacam-macam ini. Nanti kan redaksinya berbeda-beda. Itu artinya apa? Bahwa mau persis sekali sama Rasulullah itu kan, ya tidak bisa. Ya. Jadi kaul doa yang persis Rasulullah itu kan berbeda-beda itu. Ya. Karena apa? Para sahabat dulu menyampaikannya ya sesuai dengan pemahaman tingkat ya, pertama sudah dengan pemahamannya, yang kedua tingkat ya kemampuan menangkapnya.
Ya, hadis innamal binniyat itu bermacam-macam redaksinya. Allahumma ba'id baini itu bermacam-macam redaksinya. Karena itu artinya apa? Bahwa kita ini jangan gampang-gampang kemudian kalau ada yang berbeda itu terus kemudian kita ini terus kaget kemudian merasa bahwa itu salah, jangan begitu gitu loh. Itu kalau kita tahu seluk-beluk hadis itu menjadikan kita ini udah menjadi sangat longgar dalam mensikapi perbedaan itu. Karena apa? Yaitu bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu ya oleh sahabat itu banyak yang diriwayatkan dengan bil makna. Bil makna itu artinya apa? Intisarinya yang disampaikan. Maknanya. Ya, kecuali yang pendek-pendek, hadis yang pendek-pendek, hadis yang panjang-panjang berarti cerita itu sangat ya, doa yang sifatnya panjang itu berbeda-beda. Yang kedua, kebenaran hadis itu sifatnya adalah dhonni, bukan ilmi. Kecuali yang mutawatir. Ilmi itu apa? Ilmi itu tanpa diteliti, sudah pasti. Tapi dhonni itu artinya apa? Dugaan kuat. Don. Ya, dugaan kuat. Dugaan kuat kebenarannya. Ya, itu sifatnya dhonniyah. Ya. Ya, hal-hal yang sifatnya dhonniyah itu membuka peluang untuk beda. Ya, tidak mutlak kebenarannya. Ya, jadi benarnya karena mengikuti ukuran itu. Bahwa ini sahih karena ukurannya adalah 5 tadi. Nah, siapa yang buat 5 ukuran itu? Ya manusia, para muhadis. Bukan Rasulullah. Rasulullah tidak pernah menyatakan ini yang sahih, ini yang hasan, ini yang tidak. Itu standar yang dibuat oleh manusia, oleh para ahli hadis. Ya, hanya standar itu memang ya ukuran yang valid, ya, yang reliable. Artinya kalau itu diterapkan maka dugaan kuat hadis itu memang benar dari Rasulullah. Karena apa? Karena ini sudah membentengi orang, tidak mungkin orang kalau melalui saringan 5 itu kemudian dia akan bohong, tidak mungkin. Ya, karena hadis itu kan riwayat itu kan persoalan benar apa tidak. Jadi kalau yang menyampaikan orangnya orang alim, ya hafalannya kuat, kemudian dia bertemu dengan yang sebelumnya, dipastikan hadis itu memang benar adanya, kan begitu. Lalu tidak bertentangan dengan Quran, dengan hadis mutawatir dan lain sebagainya, maka dugaan kuat hadis itu benar. Jadi itu cara melihat hadis itu seperti itu. Jadi yang hadis mutawatir itu sifatnya kebenarannya ilmi. Ilmu itu artinya apa? Sudah maklum gitu. Sudah maklum pasti benarnya. Seperti Quran itu. Ya sudah pasti benarnya. Tapi hadis-hadis ahad itu kebenarannya adalah berdasarkan kajian dengan menggunakan 5 standar yang tadi itu. Nah, atas dasar inilah maka mengapa sebagian ulama itu masih menggunakan hadis dhaif ya sebagai sandaran ya untuk melakukan amal. Mengapa? Karena kemungkinan besar ya, hadis itu sebenarnya benar, sahih gitu ya, tapi karena tidak memenuhi syarat itu saja. Karena syarat kecil saja sudah tidak bisa loh. Misalnya orang itu tidak jaga muru'ah itu. Apalagi melakukan barang-barang makruh itu sudah tidak dianggap hadisnya. Ya, dia ngerokok gitu aja sudah tidak dianggap hadisnya. Ya, dia itu makan sambil jalan itu sudah tidak dianggap adil orang seperti itu. Ya, karena itulah para ulama itu kemudian ya masih ya sebagian menggunakan hadis dhaif karena masih ada kemungkinan sebenarnya hadis itu sahih, tapi karena persyaratan itu tidak terpenuhi. Salah satu persyaratan 5 itu tidak terpenuhi, maka sudah dikatakan dhaif. Ya, makanya kan persyaratan tadi asal dhaifnya tidak terlalu, misalnya terlalu itu perawinya bohong, perawinya itu hafalannya jelek, perawinya ahlul fasik, ya, maka itu tidak boleh dipakai sebagai sandaran dalam melakukan amal. Tapi kalau masih biasa sedikit-sedikit itu, misalnya hadisnya ini
orangnya itu perawinya dulu hafalannya kuat lalu berubah setelah tua tidak kuat. Nah, ini kan kemungkinan benar juga gitu loh, meskipun ya dia itu berubah cara menghafalnya, ya kekuatan hafalannya, tapi bisa jadi sebenarnya yang disampaikan itu benar, tapi para ulama hadis tidak mau menerima yang begitu karena saking hati-hatinya dalam menerima hadis itu. Jadi sudah begitu saja sudah dianggap tidak dobit. Makanya sudah seperti itu tidak akan diterima hadisnya. Itu sudah masuk kategori dhaif. Ya. Jadi seperti itu loh. Hadis itu akan seperti itu. Ya. Sehingga para ulama itu sebagian masih menggunakan hadis dhaif sebagai sandaran, terutama untuk fadhailul amal. Ya. Mohon izin, apa boleh nambah satu pertanyaan, Pak? Itu Ya. Pak Abdullah itu yang ngatur itu. Ya Pak, ini sudah jam 9.25. Kita sampai ya 9.30 ya. Boleh Ya. silakan mungkin silakan Pak Ya. Ustadz Alvan. Terima kasih Pak Ustadz Abdillah. Dari Ustadz Ahdas sama Ustadz Abdul Haris tadi, kita harus melihat juga hadis itu dengan cara makna bil makna. Saya belum bisa menjawab pertanyaan ini karena saya pernah ditanya. Hadis yang berbunyi man kana akhirul kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Kalau di situ dimaknakan dalam bahasa Indonesia ucapannya la ilaha illallah saja. Lalu saya ditanya, loh kok nggak pakai Muhammad Rasulullah? Kok cukup? Berarti cukup la ilaha illallah saja itu masuk surga. Nah, kalau bil makna itu kan cukup sampai la ilaha illallah saja. Apakah di dalam hadis seperti itu terkandung Muhammad Rasulullah? Terima kasih, itu pertanyaan saya. Iya. Pak Haris, silakan Pak. Kok saya malahan? Jadi itu hadisnya sahih, Pak. Iya. Ya, hadisnya sahih. Ya sudah cukup la ilaha illallah karena dari Nabi memang begitu. Jadi mengucapkan la ilaha illallah sampai akhir hayatnya itu tetap akan masuk surga. Meskipun prosesnya berbeda-beda, ada yang masuk langsung, ada yang masuk transit di neraka dulu. Pokoknya masih punya la ilaha illallah dakhalal jannah. Kan gitu aja. Jadi memang tidak ada ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam hadis itu. Ya. Oh. Ada yang apa? Yang tidak ada akhiru kalamihi, hanya mengatakan man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa mengucapkan la ilaha illallah dia akan masuk surga. Jadi yang dimaksud bil makna itu tidak semua hadis loh Pak. Kalau yang pendek-pendek itu biasanya memang persis dengan yang disampaikan Rasulullah. Tapi kalau sifatnya panjang itu riwayatnya akan bermacam-macam. Iya. Nah, nanti akan bermacam-macam. Karena itu kan Sallu kama ra'aitumuni usolli. Itu ya bermacam-macam caranya karena Nabi sholatnya bermacam-macam. Ya, bermacam-macam doa yang dibaca gitu. Gerak-geriknya ceritanya sahabat juga bermacam-macam gitu. Karena itu ini saya sampaikan mengapa supaya kita ini tidak kagetan kalau ada perbedaan gitu. Ya. Jadi jangan terus kalau beda dengan kita terus tidak betul, itu tidak boleh gitu. Ya, jadi tidak sama dengan HPT terus salah, tidak boleh begitu. Karena HPT sendiri adalah salah satu ya pilihan ya dari sekian banyak pilihan yang ada yang dianggap paling benar menurut metodologi yang dipakai oleh manhaj tarjih. Gitu aja. Sedangkan yang lain juga punya metodologi yang lain dalam melihat hadis, melihat ayat, ya, mensikapi perilaku Rasulullah dan lain sebagainya. Itu Pak Alban. Yeah. Bagus ini Pak. Saya kira luar biasa ini menurut saya
apalagi dalam keadaan-keadaan pandemi seperti ini, ternyata kita bisa menimba ilmu, belajar ilmu dari Ustadz Ahda dan yang lain, Ustadz-Ustadz yang lainnya. Luar biasa ini. Ya. Jadi saya kira ini terima kasih kepada Pak Ustadz Radix ya. Ya, saya kira udah cukup, Pak. Udah cukup. Iya. Bagus. Terima kasih. Ajak teman yang lain, Pak Alpan. Iya. Ustadz Adik dan menyampaikan satu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-temanku semuanya, selamat. Saya ingin lebih banyak lagi teman-teman CMM yang mengikuti forum ini. Pada Sabtu yang lalu sudah ada mencapai 48, sekarang turun menjadi 26. Mudah-mudahan ini teman-teman bisa mengajak teman yang lain ya. Saya sudah memposting dari beberapa teman bahkan di luar CMM ya. Tapi ternyata masih belum banyak, barangkali ini masih ada kesibukan-kesibukan terkait dengan libur panjang. Mudah-mudahan pada Sabtu yang akan datang lebih banyak lagi peserta sehingga kita bisa lebih bermanfaat. Terima kasih, gitu aja. Terima kasih. Mohon maaf ya tadi masuknya terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kami informasikan juga, Pak. Selain Sabtu ini ada Senin. Senin itu untuk fikih dan usul fikih. Kemudian Rabu itu tentang temanya adalah tentang Quran, ulumul Quran. Ini Ustadz Abdul Hadis nanti yang akan bina. Jadi ada selain Sabtu ada pertemuan juga Senin dan Rabu. Mungkin ini insya Allah Senin lusa ini sudah bisa dimulai. Mungkin selanjutnya Ustadz Abdul Hadis apa Rebu depan juga atau Rebu yang boleh. Ya. Nah, berarti ada pokoknya yang penting siap aja lah. Ya. Nanti ini penting siap pulsanya sing akeh. Iya. Penting mulai. Baik, Bapak-bapak, kita bersyukur malam ini banyak tambahan ilmu, terutama terima kasih sekali Ustadz Abdul Haris dan Ustadz Ahda. Ini sangat bermanfaat bagi kita CMM. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita bimbingan, memberikan kekuatan sehingga istiqomah di dalam menuntut ilmu seperti ini. Mari kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.